Ini asli buah hutan. Ini namanya permut. Masih ada di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh. Udah bolong tuh. Sekarang kita ketuk-ketuk ke air. Dapat! Gede. Sadayana, udah lama Mak ingin menjelajah ke puncak hutan Lebak Picung. Letaknya teh nggak terlalu jauh dari rumah Emak, makanya Emak penasaran ingin tahu seperti apa sih puncak hutan ini. Tapi hutan ini sangat lebat atuh, jadi hampir tidak ada orang yang mau mendaki sampai ke atas. Biar nggak nyasar, Emak ajak si Aki Elang yang udah pernah sampai ke puncak. Tapi itu juga dulu, 20 tahun yang lalu. Rencananya hari ini mau ke puncak gunung. Masih ada di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh. Oh no. Tuh lihat pemandangannya. Ini belum seberapa, belum di puncaknya. Nanti di puncaknya lebih indah lagi. Jadi ayo ikuti sama si Adani sama kameramen. Perjalanannya sungguh berliku dan nggak ada jalur pendakian khusus menuju puncak. Aki sampai harus membabat semak belukar untuk membuka jalur. Kalau salah jalan bisa sulit cari jalan pulang. Tantangan lain yang harus Emak hadapi yaitu medan yang cukup terjal. Selain itu, kondisi tanah yang licin karena hujan membuat petualangan ini semakin menantang. Ketika masih di saung si Aki, Emak sempatkan masak dulu untuk perbekalan. Bahan-bahannya semua dipetik dari hutan loh. Jadi Emak nggak perlu bawa banyak bahan makanan. Masakan Emak juga sederhana aja, cukup nasi dengan tumisan daun pakis dan sayur lain. Nah, di tengah perjalanan ada buah-buahan hutan yang kaya akan khasiat. Langsung aja Emak petik deh. Kita nemu buah-buahan hutan. Nih ada yang mateng nih. Ini asli buah hutan. Ini namanya cermut, apa? Permut hutan. Marmot Bukan. Makan loh, manis. Coba asam, rasanya asam kalau yang mentah. Tapi enak. Segar. Enak. Sayang banyak sedikit ya. Oke, jalan lagi. Jalan lagi. Aki mana? Aki. Perjalanan Emak lanjutkan. Semakin masuk ke dalam hutan, jalur semakin sulit dan sempit. Si Aki pun tak kenal lelah memotong dahan-dahan untuk membuka jalur. Kamu kenapa sih bareng kayak gitu? Nggak kelihatan wajahmu. Bisa nggak? Bisa lah. Mendekati puncak, jalur semakin terjal menanjak. Hujan makin deras membuat jalur makin licin. Kabut yang turun juga membuat perjalanan ini beresiko jika diteruskan. Nih, saya menemukan buah, tapi nggak tahu buah apa. Pokoknya buah hutan lah. Tapi ini kayaknya beracun. Soalnya kalau nggak beracun pasti habis sama monyet-monyet. Ada yang tahu buah ini? Apa si Teteh kemana ya? Mau dikasih ah? Wah, ada. Di atas. Enggak. Terus kayak lebih begini. Si Aki udah di atas tuh. Kita memutuskan untuk pulang saja kembali ke saungnya si Aki. Ayo Ki, kembali aja Ki. Hujan soalnya berbahaya. Ayo. Mudun lagi, mudun. Perjalanan kita udah 1 jam lebih. Masih belum nyampe untuk ke puncak. Berhenti di tengah-tengah jalan. Sedih, tapi mau gimana lagi, cuacanya kayak gini, nggak mendukung. Tuh, bibir udah sangat lebah, melendung tak? Tuh, melenang. hidungnya Dani kena. Aduh. Udah, sekarang kita makannya di sini aja ya.
Nah, saat badan sedang lelah, lapar, dan dingin, makanan yang sederhana pun bisa jadi spesial. Kita dari rumah cuma bawa nasi doang. Nasi liwet dan sayurannya tadi ada nih metik di hutan lah, seger, masih seger banget. Di situasi seperti ini penting untuk menjaga perut tetap terisi. Emak, Adani, dan Aki makan dengan sangat lahap. Nasi liwet dan tumis pakis ini rasanya jadi nikmat pisan sadayana. Habis naik gunung, turun gunung, duh capek banget, lapar. Walaupun sederhana, tapi makannya luar biasa ya Pak. Nikmat banget pokoknya. Sedap. Sama sayuran yang mendadak kita petik, bukan di kebun, di hutan. Nah sadayana, sekarang emak mau kasih trik yang bisa berguna ketika sadayana berada di tengah hutan, yakni cara masak telur tanpa minyak dan tanpa wajan. Cukup pakai kompor alami yang emak namakan kompor genteng. Tonton sampai habis ya. Sadayana cukup cari batang pohon yang mudah dibelah. Kemudian belah batang tersebut jadi 2 bagian sama panjang. Lalu lubangi di kedua ujung sisinya untuk menancapkan tungku. Taruh kedua batang secara berjejer seperti ini ya. Jangan lupa untuk bikin sedikit galian untuk tempat pembakaran di bawahnya. Sekarang tinggal taruh 2 buah genteng tanah di atasnya. Sekarang emak siap uji coba kompor genteng ini. Kita akan memanaskan genteng ini sampai benar-benar panas. Nah, untuk bahan bakarnya cukup pakai daun-daun pisang yang sudah kering dan ranting-ranting pohon. Sepertinya ini sudah sangat panas. Simpan dulu daun pisang untuk alasnya supaya nanti telurnya tidak kotor. Karena kompor genteng ini tidak memiliki cekungan layaknya wajan, jadi telurnya menyebar secara tidak merata tuh. Emak jadi mesti tahan cairan telurnya agar tidak tumpah ke bawah deh. Ya, ini daunnya kurang besar, jadi melebar kemana-mana. Kita akan tambahkan garam sedikit biar rasanya tuh enak. Cara main ini teh bisa banget sadayana tiru, jaminan anti gagal. Ini buktinya, telurnya sudah matang. Ini bukan gosong ya, tapi ini daun yang menempel, daunnya ini kering. Tuh lihat garing banget kan telurnya? Ini pasti enak banget nih. Sepertinya ini sudah matang, kita angkat saja. Emak mau masak lagi ya untuk telur berikutnya. Semoga hasilnya lebih bagus dari sebelumnya ya. Tuh kan, nggak kalah dah dengan telur yang dimasak di kompor dapur. Di hutan tetap bisa makan telur ceplok deh. Bisa jadi sumber tenaga selama bertualang di hutan nih. Kreatif kan trik dari emak ini? Semoga bermanfaat ya.